kita menghadirkan sekarang dari perwakilan masyarakat adat kepada yang kita cintai, Ibu Tati Apriliana. Kami persilahkan Ibu, dan untuk teman-teman dari Cirebon mohon bersiap. Dan berikutnya kita juga akan mengundang teman-teman dari Kita Jogja. Berikan aplaus untuk Ibu Tati. Ya, ini boleh saya copot nggak, kan ada physical distancing ya? Daripada ini aja. Saya pastikan jarak kita cukup jauh sehingga tidak ada droplet yang keluar ke Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Betul. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Oke. Oke, saya ketawa dulu, harus membiasakan diri. Seperti tadi yang disebutkan bahwa kita datang sebagai perwakilan dari masyarakat adat, mungkin bisa dibantu ya. Jadi kami adalah sebuah gerakan yang bernama Kamilatu Inisiatif, artinya inisiatif kami ada. Gitu. Jadi kami menyedia. Tapi itu bahasa daerahnya gimana dong Pak ya? Kita Kasere sebagai orang Gela, apakah kami bisa disebut sebagai kita dalam bahasa Gela? Jadi kami latu itu artinya kita itu ada untuk saudara-saudara kita. Gitu. Jadi perkenankan saya menceritakan, kita punya concern. Jadi agak beribet nih ngomongnya, yang mau ngomong kami, jadi takut nanti dimarahin oleh teman-teman sekalian. Jadi ya. Oke, baik, siap. Yang kita lakukan dalam mendampingi masyarakat adat ini adalah sebuah upaya melihat Indonesia sebagai hutan belantara yang kaya raya, di mana banyak tumbuhan, pohon, makhluk hidup lain yang hidup berdampingan, ya kan, mengambil manfaat dari hutan tersebut. Dan adat adalah akar dari setiap pohon-pohon yang tumbuh di sana. Itu sebab kita harus memastikan bahwa akar setiap pohon itu harus terpelihara dengan baik agar hutan yang kaya tadi bisa menghidupi seluruh komponen yang hidup di belantara Indonesia yang kaya ini. Itu sebabnya kita sangat concern pada kehidupan adat, karena adat adalah akar dari kehidupan kita semua. Saya udah nggak ada salahnya ya ngomongnya pakai kita. Wih, mantap. Ya sudah kita banget ya. Oke. Tepat 2 tahun yang lalu, 29 Oktober 2018, ada kabar yang menyampaikan bahwa sebuah desa adat di Nggela, terletak di Kabupaten Ende, dekat dengan Kelimutu. Halo Mbak Nia, kita ketemu di sini. Ya, tuh saya udah nggak salah lagi nyebutnya kita. Gitu. 2 tahun yang lalu persis 29 Oktober kita mendapat kabar bahwa ada sebuah desa adat di NTT yang terbakar. 22 dari 23 rumah adatnya terbakar habis. Ketika rumah adat terbakar, kehidupan adat harus berhenti. Di situ kemudian kita tergerak, tuh saya udah nggak salah ya, kita tergerak untuk memastikan bagaimana caranya agar kehidupan adat ini bisa kembali berjalan dengan cara pertama membangun kembali rumah adat. Jadi dari 22 rumah adat yang terbakar dengan kerjasama dari berbagai pihak, saya di sini tidak datang sendiri, ada kita yang lain, mohon saya berdiri, ada Kasere Aba, ya, beliau putri asli dari Nggela gitu, yang memperkenalkan kami pada desa adat, memperkenalkan kita kepada desa adat. Kemudian ada sahabat saya, Andesa Hermintomo, ya, beliau adalah arsitek handal. Kalau Kasere ini pengusaha dan ibu rumah tangga. Kalau Andesa Hermintomo ini arsitek handal. Jadi kalau ada yang mau mendesain rumah atau apa semua silahkan ke beliau. Itu dari kita untuk kita, bukankah demikian? Iya, betul. Kemudian ada putri saya, Hayuning Sumbadra. Dia adalah
keponakannya Kang Maman itu jauh-jauh sekolah ke Milan atau ditengokin sama Kang Maman, luar biasa kan? Makanya begitu Kang Maman harus bersama kita, siap Kang gitu ya. Keponakannya juga harus ikut sama omnya gitu ya, harus nurut sama omnya. Selanjutnya ada seorang lagi sahabat kami, kebetulan tidak bisa hadir karena sedang ada di Surabaya. Dan ini gambar-gambar di sini, ini kami perlihatkan, mungkin kita bicara soal gambar. Ini kondisi anak, ini yang ini halaman pertamanya ya nak? Ya, mungkin bisa di sebelumnya tadi saya bisa kasih penjelasan singkat. Ini izinkan kita menjelaskan apa yang kita lakukan. Saya mau ketawa dulu. Selama hampir 2 tahun ini di Desa Adat Nggela. Jadi Desa Adat Nggela ketika kebakaran terjadi, kemudian kehidupan adat kan berhenti. Karena di Nggela rumah adalah pintu keluar bagi ritual adat. Jadi ketika rumah tidak ada, adat juga berhenti. Kehidupan bertani dan lain sebagainya kemudian tidak bisa berlangsung dengan baik karena tidak bisa dimulai dengan ritual adat yang seharusnya dilakukan dan dimulai dari rumah-rumah adat. Alhamdulillah, puji Tuhan, itu kami, kami lagi salah. Kita itu mendapat dukungan yang luar biasa dari pertama, boleh di next Mas. Ini adalah gambaran potongan nampak rumah adatnya. Anak baik mungkin bisa dibantu nak. Enaknya bekerja bersama anak ini begini ya, gitu. Jadi bisa saling mendukung gitu. Ini visualisasi Kampung Adat Nggela. Ada Gunung Kelibara di situ. Lalu mereka ada di lembahnya. Di Nggela itu semua serba ada. Ada gunung, ada desa adat, ada sumber air panas, kemudian ada pantai. Ada kehidupan beragama yang berjalan dengan sangat baik begitu. Selanjutnya nak. Nah, ini adalah kondisi kalau yang di kanan itu pasca kebakaran. Semua rata dengan tanah. Lalu tim dari Nggela dari Kamilatu Inisiatif hadir untuk melakukan profiling dan semua dilakukan dalam semangat sukarela. Jadi kalau ada semua dilakukan dengan semangat sukarela, dilakukan secara volunteerisme karena kesadaran untuk melestarikan tadi akar yang menjadi adat yang menjadi akar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, foto di tengah adalah tim research kita, itu ada Andesa, ada Sumbadra dan Adin Ibrahim yang datang pertama untuk melakukan profiling sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita kerjakan. Selanjutnya. Ini dia, ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan, proses yang terjadi untuk kami mendapatkan energi yang luar biasa dari gotong royong warga, donor dan relawan dari berbagai latar belakang budaya dan profesi. Supaya mempersingkat waktu, dari 22 rumah yang terbakar, saat ini sudah 14 rumah terbangun. 3 rumah ongoing dalam proses dan kami masih punya hutang kepada leluhur untuk membangun 5 rumah kembali. Dalam target sesungguhnya tahun ini ingin semua diselesaikan, tapi apa daya kemudian pandemi menerjang dan selama Februari sampai Oktober kita vakum melakukan kegiatan. Baru pada kemarin akhir September dan Oktober saya bisa kembali pulang ke kampung dengan membawa kabar ada tambahan 1 rumah lagi untuk bisa dibangun. Semoga dengan bersama kita di sini kami mendapatkan energi, kita mendapatkan energi baru untuk bisa membantu warga masyarakat di Kampung Adat Nggela membangun kembali ke 23 rumah adat secara utuh. Ini gambaran saat mulai dibangun pada Oktober 2018. Jadi di awal kami mendapatkan 8 dukungan dari pemerintah lewat Dirjen Kebudayaan. Nah, ini kondisi terakhir gambar drone di mana sudah ada 14 rumah terbangun. Dari 14 rumah 8 dari Dirjen Kebudayaan, kemudian 2 dari Pemda Kabupaten ND, 1 dari Pemprov, kemudian 2 dari Yayasan Tirto, dan 3 rumah kami dapatkan dari dukungan antropolog Swiss. Nah, di sini mungkin kita patut melakukan refleksi. Orang yang ada di luar sana sungguh memperhatikan apa yang menjadi akar kebudayaan kita dan itu seharusnya membuat kita menjadi terdorong untuk bisa bersama-sama dan melakukan yang lebih banyak dan lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan. Ini kondisi terakhir kemarin awal Oktober di Nggela.
Jadi kalau 2 tahun yang lalu gambar drone yang nampak adalah puing-puing dari bangunan adat, sekarang sudah mulai ada kehidupan kembali dengan berdirinya kumpulan itu atap-atap dari ilalang, ada 14 rumah yang berdiri tegak. Sekarang ada 3 rumah yang sedang dibangun. Hari ini ada ritual adat Pak Kiai. Barusan tadi saya di WA dikabari oleh saudara di kampung bahwa ada ritual leke, saya lupa namanya. Tapi itu penegakan tiang tengah sebuah rumah. Jadi satu rumah lagi sedang dalam proses pembangunan hari ini. Oke, kira-kira demikian. Dan satu lagi catatan yang mungkin penting kita highlight bersama-sama adalah kita itu kan tidak ada kita tidak ada kamu, tidak ada kami, tapi adalah kita. Kita itu bisa bersama-sama membangun 14 rumah dan 3 rumah selanjutnya ketika kita bersama-sama. Ada pemerintah di sana, ya kan, ada sektor swasta, ada profesional, kemudian ada akademisi, ada seniman, semua bersatu padu untuk memperkuat dan menjadikan kita Indonesia. Terima kasih. Biar nggak panjang-panjang karena ada teman-teman lain yang harus berbagi cerita. Ya, terima kasih semuanya. Mari Bapak Moderator saya kembalikan. Luar biasa, Ibu Tati, terima kasih sekali lagi aplaus untuk Bu Tati. Dan rekan-rekan, paparan Bu Tati tadi sekaligus menimbulkan kekhawatiran di hati seorang moderator hari ini. Kekhawatiran saya adalah, ini kemudian Kiai Haji Mamanku tercinta ini segera menerbitkan surat akan berangkat ke NTT kapan ini. Kawan-kawan, ini justru dari paparan-paparan teman-teman yang sudah kita dengarkan 4 dari wilayah tadi itu menunjukkan bahwa bagaimana kita pusat, Kiai Maman sebagai ketua badan kebijakan dan ketua majelis hikmah itu memikirkan kepentingan-kepentingan di daerah, keunikan-keunikan di daerah itu yang diangkat sedemikian rupa menjadi kepentingan kita Indonesia. Nah ya apa, uangnya meng siji, ya, manusianya cuma 1 tapi mesti mikirin 34 provinsi. Sekali lagi kita berikan aplaus pada